Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nur Hadian, mahasiswa UIN Suska Riau yang sedang melaksanakan KKN DRPUS 2020. Di masa pandemi seperti ini terjadi perubahan sistem belajar, yang mana yang tadinya dilakukan secara offline, sekarang dilakukan secara online. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman dari beberapa universitas mengenai sistem belajar di masa pandemi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahma. Aku dari Fakultas Hukum Undip angkatan 2017. Halo teman-teman, kenalin, aku Gali dari Agribisnis UGM 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulan Apriliani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Halim dari Universitas Syahkuala. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips belajar di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali hal-hal yang awalnya kita lakukan secara offline, kemudian digantikan dengan kegiatan yang dilakukan secara online. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar secara online ini tentunya buat kita bosen, karena kegiatannya hanya di depan layar laptop maupun layar handphone. Di sini aku mau ngasih tips gimana caranya agar kita tetap semangat ketika belajar secara online. Yang pertama adalah kita harus bisa memanajemen waktu. Kapan kita belajar online, kapan kita ngerjain tugas, kapan kita istirahat, dan kapan kita olahraga. Di waktu manajemen istirahat ini biasanya aku nerapin yang namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah pola kebiasaan tidur yang lebih sehat gitu ya, dengan menyisihkan 7-9 jam untuk istirahat malam, sehingga besok harinya kita bisa mengikuti kelas online dengan segar. Terus yang kedua adalah manajemen teman. Biasanya aku dan teman-temanku tuh buat semacam mini group yang isinya 5-7 orang, dan ketika kita nggak paham pelajaran yang diberikan oleh dosen di kelas online, kita bisa diskusi lagi tuh di mini group itu. It's really worth a try. Ketika teman-teman malu nanya sama dosen ketika di kelas online, teman-teman bisa nanya nih di mini group ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah adanya self appreciation. Ketika target-target penugasan atau kelas online itu teman-teman sudah lakukan, kemudian hasilnya juga bagus, teman-teman bisa melakukan yang namanya self appreciation atau apresiasi diri. Beberapa bentuk apresiasi diri atau self appreciation adalah kita bisa nonton film seharian mungkin, atau kita bisa main game seharian ketika target-target itu sudah selesai. Karena apa? Karena apresiasi diri ini berguna bagi kita ketika kita sudah melakukan target-target itu, kemudian kita termotivasi nih untuk melakukan target-target yang lain untuk diselesaikan dengan segera. Di sini aku akan memberikan sedikit tips belajar saat pandemi. Yang pertama, tipsnya itu manfaatkan kuliah online. Dikarenakan kita belajar secara virtual, maka kita tetap harus memanfaatkan media online seperti ini agar tidak membosankan saat belajar. Yang kedua, kita tetap harus belajar dari platform lainnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen, maka kita bisa mengakses materi-materi dari media atau platform yang disediakan secara gratis. Yang ketiga, kita juga bagi kaum-kaum yang ekstrovert mungkin lebih belajar berdiskusi. Contohnya kita belajar online bareng teman dengan membuat grup-grup diskusi agar belajar menjadi menyenangkan. Yang keempat, kita tetap harus berolahraga. Jadi jangan lupa berolahraga, karena berubahnya aktivitas juga dapat mempengaruhi metabolisme tubuh manusia. Maka kita jangan lupa berolahraga, dan jangan lupa jika berolahraga di luar gunakan masker. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Yang selanjutnya, terakhir daripada tips-tips yang akan aku berikan, yang pertama, keep positive vibes only. Karena apa? Karena kita tidak bertemu dengan siapapun, hanya di rumah saja mungkin membuat kita menjadi stres. Maka dari itu, maka kita harus menjaga kesehatan mental agar
terhindar dari stres atau kesehatan mental menjadi. Berikut tips dari saya untuk tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Yang pertama, kita itu harus fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan. Terus yang kedua, kita itu membuat ruangan senyaman mungkin, karena mau tidak mau kita akan belajar di ruangan tersebut, maka kita harus membuat ruangan tersebut nyaman untuk tempat kita belajar. Terus yang ketiga, kita itu mencatat apa yang telah dijelaskan oleh dosen, karena dengan mencatat maka ilmu itu akan terikat. Terus yang keempat, kita itu ada effort sebelum kita melakukan kegiatan. Misalnya kita mandi dulu, kita berpakaian rapi. Nah, jadi dengan melakukan usaha tersebut atau effort tersebut, maka kita lebih menghargai apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Saya akan memberikan tips agar kita tetap semangat dalam belajar saat pandemi COVID-19. Yang pertama, sebelum kita memulai belajar daring, kamu harus memilih tempat senyaman mungkin, karena ternyata tempat itu sangat mempengaruhi kita dalam belajar. Jadi, jika kamu telah memilih tempat yang nyaman, maka kamu akan semangat dalam belajar. Yang kedua, sebelum kamu mulai belajar daring, kamu membiasakan untuk melakukan kegiatan berwudu ya, karena ternyata berwudu itu sangat mendatangkan banyak manfaat. Selain untuk menghapus dosa, berwudu juga dapat menambah stamina tubuh kita. Jadi, selesai berwudu, kamu telah dalam keadaan suci dan dalam keadaan semangat belajar. Yang ketiga, kamu harus bisa memanage waktu untuk melakukan pembelajaran daring, karena kamu harus dalam keadaan siap dan tidak boleh dalam keadaan terburu-buru, karena itu bisa merusak mood kita saat belajar. Dan yang terakhir, kamu harus selalu menjaga mood kamu agar tetap baik ya. Kamu bisa mewujudkannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta permohonan agar kita diberi kemudahan dan semangat dalam belajar. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita selalu semangat belajar saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Universitas Syakwal. Bye-bye, sehat terus ya teman-teman. Dan tetap semangat.